Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga panjenengan semua yang selalu setia menyimak setiap konten-konten saya, edukasi dari saya, selalu diberi kesehatan, baik jasmaninya ataupun rohaninya ya. Kemarin saya membahas tentang kebijakan pemerintah, jabat ya, dan segala pernak-pernik peraturannya, dan cenderung akhir-akhir ini kita lihat segala sesuatu kebijakannya itu tidak pro dengan rakyat, justru memberatkan rakyatnya. Kalau kita ikuti beritanya di media sosial ini sebagai manusia yang pemikiran awam, tentunya akan membuat kita ini kecewa, membuat kita ini marah. Ya, seandainya kita punya daya, kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ingin rasanya kita melakukan sesuatu tindakan bagaimana caranya untuk menghentikan itu semua. Tapi pada hakikatnya kita kembalilah ke jati diri pribadi kita masing-masing. Kita berfokus puja dan puji pada keagungan Yang Maha Kuasa. Jadi biar nanti alam semesta yang mengaturnya. Saat ini mungkin memang Yang Maha Kuasa itu baru menguji, tapi kita orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanan tentunya akan diuji. Keimanan kita sampai di mana, keyakinan kepercayaan kita pada Tuhan melihat segala sesuatu ini yang kita pandang seakan-akan ini tidak adil ya. Ini kok Tuhan diam saja, kok Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Maha Pencipta membiarkan ini terjadi, padahal segala sesuatu tidak mungkin akan terjadi atas izinnya dan atas ridhonya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini diberi daya upaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak meridhoi akan segala sesuatu apapun, tidak akan terjadi. Tapi kenapa ini terjadi? Dan kita juga belum tahu pasti apa dibalik motif pejabat ini melakukan sebuah kebijakan yang seperti ini. Kita juga nggak tahu sebetulnya tujuannya apa gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika kita berfokus pada diri pribadi, kita selalu puja-puji kepada Sang Yang Maha Hidup, karena segala sesuatu ini sudah tertulis, semua sudah diberi peran, diberi titah, dan semuanya ini yang menitahkan dan yang memerankan adalah Tuhan itu sendiri, Sang Yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang tercipta ini sudah diberi perbawasiso atau diberi kuasa oleh Tuhannya, oleh Sang Yang Maha Penciptanya. Karena segala sesuatu perangkat sudah diberikan, tergantung manusia ini mau mengikuti jalan yang mana, mau berpegang pada prinsip yang apa. Kalau kita mengikuti jalan keselamatan untuk menuju Tuhan, tentunya kita berpegang dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, dengan kejujuran dan keimanan. Kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, bagaimana supaya kita bisa selalu menuju jalan Tuhan, jalan yang lurus itu tadi. Juga kita bisa berpegang teguh dengan kebenaran dan kejujuran sehingga kita akan selamat jika bertemu Tuhan nanti. Tapi ada pula kalau manusia pun mengikuti hawa nafsunya, karena memang kita sebagai titah manusia ini diberi kesifatan yang komplit. Jadi manusia ini paling komplit kesifatannya. Diberi sifat setan, setonia, sifat hewan, sifat iblis dan sebagainya. Jadi kesifatannya komplit. Tergantung manusia-manusia ini mau menggunakan daya kekuatan oleh yang diciptakan Tuhan ini dengan daya yang mana? Dengan daya sifat hewankah, sifat setankah, sifat ibliskah, kan seperti itu. Dan tentunya karena Tuhan sudah memberi kuasa atau berbawasiso ini, Tuhan juga nantinya akan meminta pertanggungjawaban atas ciptaannya. Kenapa? Karena memang sesungguhnya hidup ini tidak lepas dari Sang Yang Maha Hidup, yang Maha menggerakkan, yang Maha menyifatkan, atau yang Maha memberi daya. Jadinya ya nanti juga kembali lagi dengan segala sesuatu apa yang dilakukan. Manusia itu sebetulnya diberi sebuah akal, nafsu, jasad. Nah, itu kan untuk pembelajaran di dalam hidupnya. Ketika kita berpikir, kita istilahnya merasakan,
kita berbuat, segala sesuatunya itu semuanya ada tanggung jawabnya. Kembali lagi, jadi segala sesuatu itu tergantung manusia ini mau memilih jalan yang mana, intinya seperti itu. Kalau manusia pengen selamat, terhindar dari bala bencana, atau terhindar dari siksa yang maha kuasa, ya kalau bisa berbuat untuk berusaha memuja dan memujinya, dan bagaimana kita selalu berbuat kebaikan dan kebajikan kepada diri sendiri, keluarga, kepada sesama, seperti itu. Makanya kedaerahan segala sesuatu ini terjadi, ini tergantung kita bagaimana menyikapinya, melihatnya bahwa ini semua adalah ujian dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita diuji mampu melewati, kita bisa menerima, maka di situ akan ada anugerah kemudahan. Walaupun diberi kebijakan yang memberatkan, diberi peraturan yang sulit, ketika kita bisa menerima, maka Tuhan akan selalu memberi kemudahan atau memberi jalan pada kita, sehingga kita mampu melewati peraturan-peraturan dan kebijakan yang memberatkan itu, peraturan yang menyulitkan itu. Asal kita bisa berpegang teguh dengan iman kita, bahwa kita percaya bahwa di balik kesulitan Tuhan itu akan memberi kemudahan. Maka kita harus menguatkan pikiran kita ini menuju pikiran yang lebih positif tentunya. Kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, ya dampaknya akan negatif. Kalau kita memikirkan sesuatu yang nggak baik, ya jadinya nggak baik. Seperti kita melihat kebijakan dan peraturan para pejabat kita ini yang seperti ini, ya itu tadi akhirnya akan menyiksa batinnya kita, sehingga kita malah timbulnya akan menghujat, timbulnya kita akan menyepatani, dan akhirnya kita lupa dengan jati diri, sehingga kita tidak bisa melihat, menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang maha menyifati, yang maha menggerakkan, yang memberi daya, walaupun itu sudah diperbawa sesa, sudah diberi kuasa, itu akan menjadi pertanggungjawaban oleh yang diciptakan. Jadi kembali lagi, kita mau pilih jalan yang mana. Kalau kita menyadari akan segala sesuatu itu, maka kita akan lebih mawas diri, kita akan lebih berintrospeksi diri sendiri, akan lebih mengkaji diri sendiri, sehingga kita akan mendapatkan sebuah ketentraman baik lahir dan batin, sehingga kita sudah tidak terkoneksi lagi, tidak terkotori lagi dengan apa-apa yang dilihat. Karena setiap hari kita diberi pendengaran, diberi penglihatan, penciuman, ini kalau enggak hati-hati di dalam menggunakannya, setiap apapun yang kita dengarkan, kalau kita selalu mendengarkan sesuatu yang menjengkelkan, yang mengecewakan, atau yang menyakitkan, akhirnya di dalam pandangan kita ini yang nampak adalah keburukan. Di dalam ciuman ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, hingga hati kita akan merasa sakit, merasa kecewa, merasa terbebani, dan akhirnya lisan kita akan berucap dengan umpatan-umpatan seperti itu, sehingga semakin jauhlah kita kepada Sang Yang Maha Hidup, karena terkotori rohani kita. Ya wajar sebagai manusia, saya juga kemarin juga terpancing. Namanya manusia biasa, kadangnya juga ada marahnya, ada kecewanya, ada mangganya. Ya itu manusia umum seperti itu. Tapi kalau kita sudah mulai belajar dengan sesuatu yang khusus di dalam sebuah laku atau tirakat, kita akan cepat berproses untuk kembali ke jati diri, seperti itu. Sambil ngopi dulu. Jadi seperti itu, nggih. Kembali lagi ke jati diri. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kemarahan kita, kemurkaan kita yang ada di dalam diri kita, maka akan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi Tuhan ini menciptakan macam-macam sifat yang ada, tinggal bagaimana kita menggunakannya, kita mengambilnya, memakai kesifatannya bagaimana, memakai kesifatan iblis, setan, atau pakai sifat hewan, itu semua nanti ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau manusia pada dasarnya alamiahnya sebetulnya kesifatannya cenderung diberi sifat welas asih manusia itu, karena manusia itu diberi akal, diberi pemikiran, manusia diberi rasa, diberi hawa nafsu, tergantung bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara untuk istilahnya mengendalikan akan sesuatu, apa-apa yang mau dilakukan seperti itu. Sekali lagi, nggih, ya walaupun kebijakan pemerintah jabat saat ini membuat kita pusing, mungkin kita puyeng, yang banyak peraturan-peraturan yang kita lihat ini tidak perlu dengan rakyat, kebanyakan yang memberatkan, tentunya
Ini menjadikan suatu PR bagi kita. Apa kita bisa menerima, atau kita bisa merelakan, atau legowo. Kalau kita sudah bisa menerima, legowo, dan istilahnya kita sudah tidak jadikan sebuah problem, maka semuanya itu akan terlewati. Semua itu akan terlewati, dan setiap ada segala sesuatu yang menyulitkan, yang membebankan, pasti akan ada jalan kemudahan. Ya, kita nggak usah khawatir. Yang penting kita harus sering mengasah rohani kita supaya kita selalu berpegang teguh dengan keimanan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita bisa lebih mawas diri bahwa segala sesuatu di dunia itu diciptakan serba berpasangan, serba sempurna. Ada kebaikan, ada keburukan, ya seperti itu. Contohnya seperti ini, ada kebijakan, ada peraturan, ada juga yang nantinya pro dan kontra. Ya, itu biasa. Nanti sudut pandangnya dari mana, dari apa, dan nanti ke depannya peraturan dan kebijakan itu tujuannya kemana kan gitu. Kalau saya kemarin kan berpesan, kalau bisa bagaimana caranya pejabat ini, terutama yang jadi dewan-dewan itu, untuk mengesahkan perampasan aset para koruptor. Supaya apa? Supaya negara ini bisa lebih sejahtera. Kenapa? Dana-dana korupsi para koruptor yang nilainya triliunan itu nggak pernah ada laporannya. Dananya kemana? Untuk apa? Itu nggak pernah ada laporannya. Dari itu, kalau dikatakan para pejabat ini orang yang amanah, orang yang betul-betul bertanggung jawab, ya monggo. Tunjukkan etika baik panjenengan sebagai pejabat. Karena apa? Panjenengan juga mendapatkan fasilitas segala sesuatu dari rakyat. Monggo dipakai hati nuraninya. Tapi kalau memang panjenengan memilih jalan yang menguntungkan kepentingan pribadi, memperkaya diri, ya jangan salahkan kalau nanti sabda alam ini bergerak. Karena masih banyak orang-orang yang luhur yang sedang bertapa, yang sedang mendoakan alam semesta ini, sehingga apa? Nantinya orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyakiti atau menindas rakyatnya karena punya kedudukan pada derajat ini, maka akan ada balasannya. Pertama yaitu akan direndahkan kewibawaannya, dihilangi kehormatannya. Itu baru awal pertama. Makanya jangan heran, sekarang itu sudah banyak para pejabat itu sekarang sudah mulai dilecehkan, atau udah banyak yang berani istilahnya masyarakat kecil untuk membongkar aib-aibnya gitu loh. Ini itu memang tahap awal seperti itu untuk menghancurkan atau istilahnya menghancurkan kehormatannya. Itu baru kehormatannya. Itu tergantung tindak tanduknya sendiri, karena yang membuat dia hancur kehormatannya ya tindak tanduknya sendiri. Belum nanti kalau Tuhan menguji yang lebih berat lagi, akan terjadi sesuatu pada kehidupannya, sehingga nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Makanya kemarin saya bilang, sabda leluhur ini pertama akan dihilangkan kehormatannya, yang kedua harta bendanya, yang ketiga adalah nyawanya. Itu adalah proses, dan ini sudah mulai diproses. Orang-orang luhur ini sudah mulai gentur atau sudah mulai rajin untuk menggelar sabdanya. Tinggal tunggu waktu saja, intinya kayak gitu. Tapi kalau memang tujuan daripada kebijakan atau peraturan yang dibikin para pejabat kita ini nanti demi kebaikan atau kesejahteraan untuk rakyatnya, ya mungkin akan aman, akan selamat, tidak terjadi suatu hal. Tapi kalau ini memang justru memperkaya diri, atau intinya untuk istilahnya memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, maka sabda itu akan berjalan, dan sabda itu pasti akan terjadi, tinggal tunggu waktunya. Satu persatu nanti akan terkena sabda itu, sabda penumpasan ya, akan dihilangkan harga dirinya, dihilangkan harga harga bendanya, dan dihilangkan nyawanya, itu pasti. Cuman jangan sampai dengan ini kita menjadi sebuah sepatah atau umpatan ya. Kita harus tetap berusaha bagaimana caranya untuk menjaga kemurnian agar sabda-sabda leluhur ini berjalan dengan tepat pada sasarannya. Karena yang namanya doa itu kalau menggunakan kemurnian itu akan cepat dijabah, cepat diterima oleh Tuhan Sang Maha Kuasa yang Maha merajai isi langit dan bumi ini. Tapi kalau kita menyabdakan sesuatu dengan kemarahan tanpa kemurnian, itu malah nggak akan terjadi, doa kita tidak akan diterima. Maka dari itu butuh kemurnian.
butuh kejernihan di dalam berpikir, butuh hening di dalam perasaan, di dalam hati, supaya doa ini cepat terkabul, meminta keadilan, menyambungkan istilahnya roh rasa nur kita kepada Sang Yang Maha Agung, dan minta dukungan para roh-roh suci, para leluhur kita, agar apa? Agar segera terjadi perbaikan di bumi Nusantara ini, sehingga nantinya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di Nusantara ini. Karena ciri-ciri hancurnya suatu negara yaitu adalah meningkatkan pajak atau istilahnya menekan pajak. Maka itu tanda-tanda kehancuran suatu negara. Ketika pajaknya naik terus penghasilan rakyatnya malah berkurang, ya disitulah tanda-tanda kehancuran sebuah negara itu akan terjadi. Itu. Makanya pikiran lagi untuk para pejabat di dalam membuat sebuah kebijakan atau peraturan, saya harap jangan gerusa-gerusu, jangan gegabah. Nanti dampaknya kalau yang namanya rakyat ini sudah melakukan sebuah revolusi, ya, sudah bersatu padu karena sudah muak atau jengkel pada para pejabatnya, maka rakyat ini akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya cepat benahi sistemnya, coba segala kebijakan dan peraturan itu pro dengan rakyat, jangan sampai memberatkan atau justru melakukan sebuah penindasan kalau ingin Nusantara ini tetap jaya atau tetap sejahtera. Coba direnungkan kembali, kaji ulang ya. Nah, teman-teman yang sudah sedikit banyak belajar tentang sebuah pemahaman, entah itu spiritual atau keagamaan, mari kita menata diri, walaupun kita merasa tersakiti atau kecewa dan melihat keadaan kebijakan para pejabat ini, coba kita melatih mengendalikan emosi kita lebih masuk ke dalam merasa, kita nyambung kepada Gusti Yang Maha Kuasa, sehingga nanti kita tidak salah di dalam memandang, mendengar, mencium, sehingga kita ketika melakukan sebuah doa ini juga nanti tepat sasaran. Jadi betul-betul doa-doa sabda penempesan ini bagi orang-orang yang karang murka ini ya tepat pada sasarannya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti apa yang terjadi dengan fenomena alam dan gejala alam, itu adalah suatu tanda. Ketika para penguasa, para pejabat ini memang melakukan banyak kezaliman, maka nanti kode alam akan muncul. Jadi akan banyak fenomena alam sebagai lambang resmita. Makanya kita nanti bisa melihatlah keadaan situasi kondisi alam yang terjadi. Kenapa? Sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Hukum yang dijalankan oleh manusia ini sudah tidak bisa dipercaya lagi, karena hukumnya masih kalah dengan yang namanya kekuasaan atau uang ya, beda dengan hukum alam semesta. Kalau hukum alam semesta ini tidak tebang pilih, yang zalim ya akan diadili kezalimannya, orang-orang angkara murka akan disirnakan untuk keseimbangan alam. Karena memang sekarang ini yang angkara murka sama yang tidak banyak yang ngarah, makanya perlu diseimbangkan supaya bisa seimbang, supaya masih terjadi keselarasan di bumi Jagat Raya ini. Salah satunya yaitu sabda penumpasan ini. Diawali saya gelar bersama para siswa pendengar Nusantara. Buat seluruh pemirsa yang melihat tayangan saya ini, monggo doa pada Yang Maha Kuasa, semoga bumi Nusantara ini selalu diberi perlindungan, kita dijauhkan dari mara bahaya, dan juga kita minta keadilan pada Tuhan Sang Yang Maha Pencipta. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berbudi ini istilahnya masih diberi istilahnya anugerah di dalam doanya, sehingga terkabullah di dalam berdoanya, sehingga keselarasan nanti akan terjaga. Jadi bumi ini akan tetap berlangsung ketika sudah terjadi keselarasan atau keseimbangan. Kalau sudah terlalu banyak yang ngarang murka, bahaya. Nanti bumi ini istilahnya bisa marah, bisa terjadi banyak bencana, contohnya begitu ya. Nah, saya kira sekian dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya menyampaikan melalui pikiran saya dan rasa saya. Perkara yang mendengarkan ini istilahnya mau sefrekuensi atau tidak masalah. Semua kembali ke jati diri masing-masing. Terima kasih. Aku Bupati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.